Ini screen saya kasih judul menggapai Scopus. Jadi memang kita ini lagi ingin menggapai, dan menggapai itu harus mencapai. Kalau hanya menggapai aja tanpa mencapai, nanti hasilnya kurang memuaskan. Di Indonesia ya, ini masih bergerak terus ya, dari Scopusnya ya. Kalau kita lihat ini masih angkanya masih sedikit ya. Artinya bahwa kita memang harus selalu berusaha untuk fenomena ini bukan lagi hanya menjadi suatu angan-angan ya, tapi bisa menjadi suatu keadaan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia. Dan abstraknya, keywordnya ini jangan sampai salah ya, karena abstrak ini kadang-kadang bingung dengan abstrak dengan ringkasan. Nah, ini ya yang seringkali seperti itu. Mana abstrak, mana ringkasan ya. Abstrak ini adalah abstraksi ya. Abstraksi itu berarti merupakan suatu ekspresi dari penelitian ini. Sehingga apa? Sehingga ketika orang ini membaca abstraknya aja itu sudah bisa melihat ekspresi dari penelitian. Penelitian ini harus berdasarkan suatu logika penalaran ya, bukan berdasarkan satu common sense ya. Nah, ini adalah salah satu trik cara menulis kalau ini ya, bukan masuk jurnal ya. Oke, ya. Pokoknya jangan khawatir dulu ya. Semua harus dicoba dulu ya. Kemudian kalau sudah tingkatkan kualitas penulisannya ya. Kemudian perhatikan format dan standarisasi penulisan ya. Biasanya di situ sudah ada nanti ya. Jadi sebelum mengirimkan jurnal, pastikan juga standar penulisan di jurnal yang sesuai dengan persyaratan dari tempat publikasi jurnal, reviewernya atau editornya ya, semua akan melihat layak atau tidak jurnal yang kamu publikasikan. Ya. Alexander Patranugraha, nama terkenalnya namanya Sandro. Jadi kalau saya dipanggil Alexander itu kadang nggak noleh. Jadi nama saya Sandro. Nama panggilannya. Kemudian saya berumur 28 tahun sekarang, baru juga lulus doktor Maret yang lalu dari FK UNER. Jadi pada pagi ini saya ingin sharing saja secara easy dan fun bagaimana kita menulis publikasi jurnal internasional. Perlu ditanamkan dalam hati bahwa menulis jurnal internasional itu tidaklah susah, terus menyenangkan, terus melepaskan stres, jangan dibalik. Kalau kita menjadikan menulis suatu jurnal menjadi beban, maka kita akan buntu. Jadi nggak ada inspirasi lah untuk menulis, nggak ada kesenangannya di situ. Jadikan menulis ini sebagai salah satu hobi dan mengisi waktu luang. Jadi semakin kita mengerti, maka kita semakin penasaran akan. Nah, sekarang Universitas Airlangga tidak hanya mengejar World Class University Ranking, tetapi juga impact-nya terhadap Sustainable Goal Development. Bagaimana universitas ini berdampak terhadap capaian-capaian development goals dan sustainable goals seperti itu. Ada yang dari good health well-being, quality of education. Nah, teman-teman imunologis ataupun prodi lainnya itu bisa menyesuaikan dengan target capaian dari SDGs untuk membantu UNER dalam meningkatkan World Class University berdasarkan time higher education. Nah, kalau di sini teman-teman imunologi itu bisa berkembang dalam good health and well-being seperti itu. Ide penelitian itu harus memiliki suatu kebaruan atau novelty. Dari saya pun sekolah dari zaman 2017, teman-teman saya itu penelitiannya sudah bagus. Saya yakin rekan-rekan sekalian pun yang sedang sekolah di prodi imunologi maupun prodi lain di sekolah pasca sarjana, karena UNER ini adalah Universitas University, saya yakin pembimbingnya sudah top dalam memberikan topik novelty atau kebaruan. Nah, idenya itu harus original juga, fenomena terkini misalnya COVID, ya kan. Nah, terus hasil penelitiannya juga berguna untuk masyarakat luas, misalnya COVID terus buat vaksin atau buat rapid diagnostik. Kebetulan saya juga ikut profedik kan ya, terpaksa untuk terjun di vaksin merah putih waktu itu. Nanti saya juga share publikasinya, sudah publish di satu. Cukup menarik. Kemudian, visible dan eligible untuk dilakukan. Mungkin kita punya pemikiran bahwa ini idenya bagus, belum ada yang menggunakan. Terus pokoknya wah bagus banget gitu kan, top. Tapi buat apa kalau misalnya tidak bisa dilaksanakan?
Di sini ada macam-macam yang bisa kita lakukan adalah case report, original paper atau research study seperti itu, meta analysis, letter of to editor, short communication. Misalnya kita menemukan suatu topik yang baru dan cepat-cepatan waktu itu awal-awal, kalau nggak salah Profedik itu Maret 2020 itu sudah ada kasus COVID pertama waktu itu Jakarta. Surabaya pun sudah ada waktu itu di Surabaya Barat. Nah, Profedik nulis short communication. Waktu itu saya masih sibuk disertasi jadi nggak bantu. Ngirim short communication ke Nature Publisher, tapi sayangnya memang beliaunya juga sibuk, saya juga nggak bisa bantu, akhirnya hilang momentum itu. Jadi short communication ini atau letter of editor ini cepet-cepetan kita menemukan fenomena apa, mungkin hanya satu lembar dikirimkan ke editorial bahwa ini adalah topik yang lagi booming gitu. Bagaimana mencari jurnal yang terindeks Sinta 1 sampai 6 seperti itu ya. Nah, tinggal cek sintaristekgreen.co.id, tidak perlu login, cek jurnal, klik jurnal di sini. Klik search jurnal. Nanti akan keluar jurnal-jurnal yang Sinta. Sinta ini tinggal dibuka sintaristekgreen.co.id. Cek, kalau sudah nanti akan keluar seperti ini, jurnal-jurnal yang terindeks Sinta 1. Misal, jurnal Pasca Sarjana, ada yang ingat nggak jurnal apa? Nggak ada yang mengurus Pasca Sarjana. Pasca Sarjana. Apa? Jurnal? Belum Sinta. Rasanya Sinta 4 ini saya tuh. Ya sudah, jurnalnya FKG ya mungkin ya. Karena kita mencintai FKG. Ini ya misalnya ya, majalah kedokteran gigi. Ini nih. Misalnya ini ya, dental journal. Ternyata dental journal itu banyak banget. Ada yang punyanya UGM, ada yang punyanya UI, ada yang punyanya FKG UNER, ya misalnya ini ya, ada yang punyanya Trisakti. Nah, ini kalau kita cek, ini adalah Garuda. Garuda itu ada terindeks nasional juga, zaman dulu banget, DOAJ, dan juga Sinta 2. Nah, Sinta 2 ini jurnal-jurnal calon akan Scopus. Karena selangkah lagi ketika sudah terindeks Sinta 1, dia akan Scopus Q4 minimal. Apa yang kita harus lakukan ya? Nah, kemarin workshop hari pertama, saya sudah ajari harus disesuaikan dengan author guideline. Kemudian disesuaikan dengan kemampuan entah finansial maupun faktor-faktor lain dari autornya. Nah, kadang-kadang setiap jurnal itu memiliki informasi for author atau informasi untuk penulis. Entah bagaimana cara submit, author guidelines-nya bagaimana, processing charge-nya itu seperti artikel processing, biayanya berapa, gitu. Dan cara membayarnya. Dan ini download ini adalah untuk template-template yang bisa digunakan oleh author menyesuaikan gaya selingkuh pada jurnal. Yang penting adalah plagiarism checker. Jadi yang kemarin saya cerita bahwa setiap naskah sebelum disubmit wajib di Turnitin check atau authenticate. Tapi biasanya pakai Turnitin sih, di bawah 25. Tapi biasanya saya menetapkan standar saya sendiri 5 bawah 20. Gitu. Nah, pada abstrak ini memuat apa aja? Mungkin ada yang tahu. Introduction, material and methods, results, conclusion. Nah, biasanya itu namanya ada structure kan, dimasukkan ke abstrak. Tapi pada beberapa jurnal itu tidak perlu. Seperti ini kan tidak perlu. Jadi disesuaikan aja dengan gaya selingkuhnya. Jadi saya tunjukkan juga yang agak lebih rumit template-nya. Biasanya semakin jurnalnya itu bagus, kuartilnya semakin tinggi, misal Q1 gitu, akan semakin susah dalam penyesuaian dan template-nya. Makanya saran saya untuk para pemula penulis jurnal, disesuaikan ya. Tiap paragraf, berapa kata dop yang efektif, biasanya 5-6 konsennya. Terus introduction itu biasanya cuma 500-750 kata kalau saya. Terus result paling 1000. Result cuma 500. Ada method 1000. Discussion paling 1000-1500. Sisanya reference. Itu tergantung rekan-rekan sekalian, jadi nggak perlu dibatasi. Itu tergantung apa ya, topik yang saudara angkat.
Mohon izin bertanya, untuk discussion ini mencakup kekurangan kita yang perlu didiskusikan atau bagaimana, Dok? Ya, terima kasih Bu Ayu Ningtyas Wahyu atas pertanyaannya. Jadi memang benar, pada discussion ini kita tidak boleh mendewa-dewakan diri kita sendiri, tapi juga harus melihat kekurangan pada penelitian ini. Kekurangan penelitian itu pasti ada, celahnya itu pasti ada. Misal, sampelnya digunakan hanya sedikit, terus penelitian hanya sewaktu, ya kan? Metode penelitian hanya satu macam, misalnya ELISA aja. Nah, itu kan suatu kekurangan, sehingga perlu dibahas. Kira-kira hasil ini bisa digeneralisasi nggak ya? Oh, ternyata nggak bisa. Karena pada penelitian lain, interleukin 17 itu bisa rendah atau tinggi karena dengan pemeriksaan ini. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya kami harapkan menggunakan metode yang beragam. Misalnya setelah ELISA dia apa? Dok, apakah tiap template itu berbeda-beda ya? Jelas, tergantung jurnalnya. Ada template for original article atau abstract report, ada untuk case report, review article, ada yang letter to editor. Terus jangan lupa download for instruction sama copyright form-nya. Nih. Nah ini adalah MDPI. MDPI ini adalah jurnal yang bagus banget. Karena impact factor-nya bisa 5, 6, gitu. Dulu saya sekolah di Tohoku setahun itu, sensei saya tuh selalu minta, "Mas, terbitkan aja di MDPI." Sensei saya nggak punya uang. Siapa yang nyuruh kamu bayar? Nah, kalau di luar negeri itu, promotor itu pasti sudah punya uang. Bukan biaya itu dibebankan pada mahasiswa. Tapi itu terjadi di Indonesia, beda kultur lah. Kalau di luar negeri itu kita tinggal siapkan badan, kesehatan, pikiran yang pintar, ikut penelitian sampai malam dan subuh. Tapi kalau di sini kan enggak ada. Di sini tinggal dimasukkan paper-paper apa saja yang diminta. Misal, di sini dia minta apa? Manuskripnya tinggal dicemplung. Kita cemplung. Cemplung yang ini. Manuskrip. Kita cemplung. Nah, karena pada jurnal ini meminta gambarnya dipisah-pisah, otomatis kita gambarnya dipisah-pisah. Nah ini, jadi kan manuskripnya sudah dicemplung ya. Nih, file type-nya main dokumen. Tinggal di ordernya otomatis dia. Terus masukkan, tabelnya juga minta dipisah. Kita buat tabelnya dipisah, tinggal dicemplung juga. Terus gambarnya kan ada 6, tinggal cemplung semua. Tuh. Jadi kalau sudah cepat semua, sudah siap semua, kita tinggal main cemplung. Tuh. Terus jangan lupa masukkan title page, karena title page isinya apa tadi, teman-teman? Title page, judul dan author. Gali proof dari RJBT yang tadi. Saya submit dari tahun apa ya? Ketentuan. Ini. Cuma lihat sel osteoblas sama osteoclast, tapi saya induksi pakai LPS untuk menginduksi inflamasi. Terus saya suntik medium prekondisinya stem cell. Nah ini dia terbit seperti ini. Jadi gambar kemarin itu, karena dia minta resolusi rendah, ya agak blur. Karena mereka hanya minta 2 MB. Ini ada gambarnya, terus ada grafiknya. Ini juga. Jadi nanti kalau misalnya sudah dapat Gali Proof itu akan seperti ini. Jangan lupa masukkan dana hibah. Ini ada dana hibah. Disupport oleh mana saja. Ya. Dr. Sandro. Dikasih apa-apa, silahkan. Udah on. Silakan, Prof. Siap. 1
3. Stop. Stop. Sampai berapa lagi? Simak acara dari awal sampai akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.